Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, Hikmah 106. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarih fadzalika liqusuri nadharih. Man orang dhanna menyangka infikaka terlepasnya lutfihi sifat lutufnya Allah. Lutuf itu kelembutan, welas asih. Lutufnya Allah an qadarih dari takdir Allah. Ay amma qaddarahu Allah alaihi minal balaya wal mihan. Apa saja yang ditakdirkan Allah dari malapetaka dan ujian-ujian. Fadzalika maka itu apa? Menyangka infikakul lutuf liqusuri nadharih, karena pendeknya angan-angan dia, atau boleh diartikan karena pendeknya nazarnya, pendeknya tafakurnya. Idh law kamula nadharuhu, syarahnya, andai sempurna nazarnya, lawajada nafsahu qad hasala lahu fi tilkal balaya altafun kathiratun. Terjadi di setiap ujian-ujian lutuf Allah, kelembutan dari Allah yang sangat banyak. Ini pembahasan tentang lutuf. Wa min asma'illah al-latif, Zat yang maha lutuf, yang maha lembut, yang maha welas asih di dalam takdirnya. Syekhana al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, dan tidak terhitung ulama-ulama yang lain yang sangat sering mengucapkan fi khairin wa lutfin wa afiyah, atau fi lutfin wa afiyah. Dan ya latif itu hampir semua thariqah ya pakai itu. Yang saya tahu saja di thariqah kita, Syekhul Imam itu mewajibkan itu membaca ya latif 129 kali. Ada yang diberi subuh maghrib, ada yang diberi tiap ba'da shalah. Itu ijazah sebagaimana sudah saya ceritakan, ini ulangan, tidak mengapa. Syekhul Imam langsung bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijazah ya latif 129 kali untuk beliau, wa man syi'ta minal muslimin, dan boleh memberi ijazah kepada siapa saja. Itu seingat saya semua itu ya, semua orang yang minta ijazah, apalagi yang di beat, pasti dikasih itu ya latif 129. Malah nyaris menjadi tanda kalau baca ya latif berarti beatnya ke Ustadzul Imam itu. Kan kalau di thariqah-thariqah lain tuh kayak Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan lain-lain di Jawa Timur itu ya Allah ya Qadim itu kan yang sering dipakai itu. Ya Allah ya Qadim di Istighatsah dan lain-lain. Kalau Ustadzul Imam itu udah terkenal ya latif 129.
Itu untuk meminta lutuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma atil umri, terus di akhir doa pasti ada itu fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur. Lutufnya itu enggak pernah hilang. Boleh sedikit kita merenung kenapa Syaikhul Imam Al-Imam Ahmad bin Hasan Attas habaib-habaib di majmu' kalamnya di Thariqah Sanusiyah sama itu pakai ya latif. Syekhuna Abu Yahya Naqsyabandiyah Qadiriyah pakai ya latif juga. Hampir seluruh kayaknya itu nggak pernah hilang itu ya latif itu. Nah, malah di zaman siapa itu Kiai Kostolani itu masih 1-2 paling yang sampai naik kalau baca itu satu muridnya itu almarhum siapa saya lupa namanya, Kiai Kostolaninya juga. Kalau sebelumnya banyak tuh yang naik ke atas kalau baca ya latif itu. Jadi naiknya itu bukan kayak sulapan itu, bukan, nggak nyadar aja karena saking tenggelamnya di dalam membaca ya latif itu sampai naik. Kalau di zaman Muhammad Zainal Abidin, cucunya Sunan Gunung Jati Cirebon itu saya dapat riwayat dari cucu-cucunya, dari orang-orang Qadiriyah yang di sana itu banyak kalau lagi hataman tuh yang naik ke atas. Luar biasa ya latif itu. Nah, ini kenapa? Salah satu yang saya temukan, Allah Ta'ala, kan takdir ada 2 ya, sudah sering saya bahas ya. Kalau yang di catatan Lauhil Mahfuz itu masih bisa yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab, itu bisa dihapus dengan doa apa segala macam. Tapi ada takdir yang fi ilmillah, yang Allah Ta'ala biilmihi telah tahu segala yang akan terjadi ini sudah tidak akan berubah kan. Nah, kalau ada kata-kata takdir yang fi ilmillah itu tidak akan berubah, sedangkan qadar itu 2, ada khair ada syarr. Wabil qadari khairihi wa syarrihi binisbah lana ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Lalu apa daya kita? Tidak ada daya, tidak ada upaya untuk menolak takdir. Tapi bisa minta lutuf kita. Itu sering Syaikhul Imam, saya masih, karena seringnya beliau mengucapkan itu masih terngiang-ngiang itu. Karena itu kan pakai bahasa Jawa kalau nasihati murid-murid itu, jaluk ambil Allah al-lutuf. Dan ini diamalkan betul itu. Sampai kalau Syekhul Imam ceramah di radio aja boleh cek, masih ada rekamannya kan. Setiap loh, pakai kata-kata setiap saya. Di akhirnya doa pasti masuk itu. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dimanapun. Jadi fi majalisihil khassah wal 'ammah, kalau doa tidak pernah melupakan kalimat walutfin, lutuf. Apa itu lutuf? Ini langsung ke pemahaman saya saja ya. Jadi takdir syar itu tetap terjadi, tapi kita ngelutuf gitu. Kalau contoh yang sering saya pakai itu, Anda ditakdirkan tertembak, tapi nggak mempan. Bidutfillah gitu. Ditakdirkan ditusuk tapi nggak robek perutnya itu. Perut kita sudah mugaddar ditusuk, tapi bidutfillah tetap selamat. Kalau contoh yang dahsyat ya Nabi Allah Musa. Nabi Musa itu dipiara sama ada musuhnya musuh, ujung-ujungnya yang paling musuh kepada Nabi Musa kan Fir'aun. Tapi bilutfillah beliau hidup dengan aman, tentram, dibiayai lagi.
oleh Fir'aun. Itu lutuf itu seperti itu lutuf itu. Jadi takdir syar itu kayak dibungkus gitu. Takdir yang tidak enak. Contoh lain ini. Ada muridnya Syaikhul Imam sudah meninggal rahimahullah. Saya tidak akan menyebut nama, tapi saya juga tidak mau menghilangkan riwayat sebab ini sangat penting riwayat ini. Namanya saya sebut nggak enak, saya nanti menyebut kekurangan beliau juga tidak pantas, sudah meninggal orangnya. Riwayat ini nggak diceritakan eman, sayang bagus riwayatnya. Jadi kan ada ba'du talamidul imam minal khutbah, penceramah. Di ceramahnya itu sering ada pembahasan yang bikin ribut gitu lah. Bikin masyarakat rame, yang rame bukan hanya awam, termasuk kiai-kiainya sampai rame lah. Udah jadi omongan di mana-mana, sehingga sampai ada ya boleh dibilang pendekar gitu ya kiai tapi pendekar yang mau mukul orang ini. Di kejadiannya siang hari di pom bensin banyak kerumunan orang. Jadi saksi mata kejadian ini tahun berapa itu ya? Banyak itu pokoknya. Saya masih belum nikah, masih di Darul Hadis. Insyaallah kayaknya sebelum saya nikah berarti sekitar 91 ke sana. Kayaknya ya. Jelas sudah puluhan tahun. Al-maksud hadhihi al-qissah waqa'at zaman. Sudah lama. Pas muridnya Syaikhul Imam ini lagi turun dari mobil, si kiai yang pendekar tadi itu datang, direm di dekatnya, turun, langsung datangi murid yang mulia ini. Waktu itu lagi minum, kalau nggak salah beli es campur apa, pokoknya di gelas kaca gitu, gelas kaca besar, lagi minum. Namanya pendekar ya, gelasnya dipukul pas lagi di mulutnya murid yang mulia itu, dipukul, pecah kacanya, itu masuk ke hidung, tapi nggak sampai ke mata sih, masuk ke hidung, ke gusi, ke mulut. Di tengah kejadian itu, murid Syaikhul Imam ini dengan mata batinnya kelihatan Syaikhul Imam, Kiai Hamid Pasuruan sama siapa lagi gitu, pokoknya 3-4 aulia. Wa kullun minhum asyaru lahu bis sabr, isbir, sabar. Yang memukul dan orang-orang yang hadir nggak ada yang lihat ya dia aja yang dipukul ini. Ini contoh maltuf ini. Jadi qadar syar, pemukulan di siang hari sampai gelas pecah masuk ke hidung terjadi, tapi selamat, nggak ada luka, nggak ada darah, kemudian nggak ada sakit, terus yang aneh nggak ada emosi, bahkan kelihatan arwahul masyayikh itu. Nah, ini yang dinamakan fi khairin wa lutuf. Qadarnya tetap terjadi, tapi hati tetap tenang, sejengkal pun anggota badan tidak terluka. Lutuf ini bisa diminta, bahkan ala tariqati Syekhina Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, harus selalu diminta di dalam doa apapun. Anda berdoa apa saja, akhiri fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur. Kalau kepanjangan boleh disingkat fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kalau Imam Ahmad bin Hasan lebih singkat lagi fi lutfin wa afiyah. Pokoknya jangan hilang ini lutuf. Ini perlu dalam hidup kita, ini sangat perlu, apalagi fi akhir zaman. Adal ma'asi sudah luar biasa kan. Kita butuh lutuf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, al-lutuf selalu mawjud, selalu ada, dan akan selalu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada salikin, hamba-hambanya yang suluk, salihin, hamba-hambanya yang saleh, dan da'in, hamba-hambanya yang selalu memohon fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa hubur. Kalau ingin lebih lengkap lagi pakai caranya Ustadzul Imam, setelah wa surur wa hubur ditambah wa ta'ah wa ibadah wa istiqamah wa arzaq wasi'ah hissiyah wa ma'nawiyah.